Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amal kafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah hadratil muhtaramin al muqarramin, para alim, para ulama, para asatidzah, para sepuh, wa nakhusu bi dzikri jajaran takmir masjid apa nih? Darul Islah. Masya Allah, Darul Islah, pusat untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Wabil khususipun ketua takmir Ustaz Husnul Ma'arif dan juga para bapak, para ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, saya yakin di sini semuanya insya Allah min ahlil jannah. Tidak dikumpulkan di satu tempat saat ini kecuali Allah pasti akan memberikan di dalam hati diri kita semua kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, saderenge kula wau traweh kecepeten apa mboten nggih? Mboten nggih. Kalau khawatir mangke kecepeten jenengan mangke sing mboten kiat-kiat kula biasaaken mangke rek kesuwen. Nah, nggih, pas napa mboten wau? Alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang mulia, alhamdulillah kita sekarang di malam yang penuh dengan barokah. Nisful akhir min syahri Sya'ban. Nisfu akhir min syahri Ramadan. Setengah terakhir dari bulan Ramadan. Tidak terasa nggih? Padahal kayak wingi mawon. Pertama kali poso, pertama kali buka. Sakniki kirang setengah perjalanan malih. Mboten kraos sama sekali. Ketika membahas bulan Ramadan, ketika di pondok guru saya senjang ngeten. Beliau mengatakan ada kaul dari Ibnu Jauzi ketika beliau ditanya tentang bulan Ramadan. Beliau senjang ngeten. Ma min du'ain illa masmu' wala amalin illa marfu' wala khairin illa majmu' wala dhararin illa marfu'. Ketika beliau membahas tentang bulan Ramadan, beliau mengatakan tidak ada satupun doa di bulan Ramadan kecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun doa yang jenengan panjatkan kepada Allah di malam hari ini yang insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan wala amalin illa marfu'. Tidak ada amal kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini, mulai sholat, mulai sedekah, mulai tadarus Al-Quran, kecuali pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki jaminan, Pak. Jaminan saking Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang kita ucapkan kecuali Allah pasti mengabulkan. Pasti, Pak. Harus yakin jenengan. Kan kadang ada orang berpikir gini, saya itu doa berkali-kali tapi kok nggak pernah dikabulkan Allah. Aku wis ben piro ndonga sugih tapi gak sugih-sugih. Kepengen mobil gak turut mobil. Aku kepengen omah sing apik tapi mboten keturutan. Kata sing saja ngoten kan. Niku kuncine setunggal. Kuncine setunggal. Para wali ketika berdoa, lafadznya sama dengan yang kita ucapkan. Sami-sami Rabbana atina, sami-sami Rabbana atina, sami. Jenengan, kula, Habib Abu Bakar, Yai Hamid Pasuruan, Yai Khalil Bangkalan, Yai Hasyim Asy'ari, dungane sami sedaya Rabbana atina. Tapi yang membedakan apa? Syai'un fi qalbi. Ini yang ada di dalam diri kita ketika mengucapkan doa itu berbeda dengan para wali-walinya Allah. Apa itu? Kemantapan hati, keyakinan hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa yang kita ucapkan pasti dikabulkan.
Para wali ketika berdoa niku nggak ada keraguan sedikit pun, Pak. Keraguan doanya ditolak itu nggak ada. Kalau kita doa, ya Allah berikan saya uang yang banyak, berikan saya kehidupan yang enak, anak-anak yang soleh-solehah, itu cuma di mulut, hati kita nggak yakin. Seakan-akan doa kita itu cuma formalitas. Tapi para wali ketika doa mboten, mantep. Bahkan saking mantepnya terkesan sombong. Terkesan sombong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya beliau mengatakan, ma min muslimin marra ala madrasati illa khaffafallahu al-'adaba yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, apabila ada seorang muslim yang lewat di depan madrasah saya, kecuali Allah wajib memberikan keringanan hukuman di dalam alam kuburnya. Wajib. Bayangkan Pak, niki Gusti Allah diwajibakan. Ketinggal koyok seakan-akan memaksa Gusti Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir mengatakan wajib apabila ada orang yang lewat mawon boten mlebet. Jadi Syekh Abdul Qadir niku enggak ada madrasah. Sekolah ini niku kangge ngaji, ngaos kados ngeten niki masyaallah. Ibadah lah menawi enten tiyang muslim lewat ngajenge, lewat mawon boten mlebet, wajaballahu ala khuffafa azabi qabrihi. Allah wajib memberikan keringanan hukuman di alam kubur. Tiyang sing ngrungokaken ngeten iki kados Syekh Abdul Qadir ku sombong seru ya. Kayak sing duwe surga neraka Syekh Abdul Qadir. Tapi yang beliau katakan itu bukan karena memerintah Allah, tapi memang kemantapan hati beliau. Suatu saat ada orang meninggal di desanya, dikuburkan. Sejak malam pertama sampai malam ketiga, setiap malam terdengar teriakan dari dalam kuburan. Wah, teriakan dari dalam kuburan didengar oleh orang satu kampung. Kemudian ada satu warga di situ yang kemudian teringat Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan dawuh seperti tadi, yang lewat madrasahku wajib Allah berikan keringanan. Ini satu warga ingat, orang yang dikuburkan itu pernah lewat di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir. Langsung sowan sama Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, ini ada orang yang meninggal, yang mulai malam pertama sampai sekarang teriakan dari dalam kuburnya terdengar. Tolong berikan syafaat, dia pernah lewat di depan madrasah jenengan. Oh iya siap, saya jalan beliau. Di atas kuburan dikatakan, ya Allah, ini orang pernah lewat madrasah saya, berikan keringanan hukuman kuburan untuk dia. Sejak saat itu tidak pernah terdengar lagi suara teriakan dari dalam kuburan. Ini apa? Ini syai'un waqara fi qalbi. Satu titik di dalam hati yang menentukan kemantapan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, beliau mengatakan ad-du'ai asra'u minal barak. Doaku, permintaanku kepada Allah pasti dikabulkan Allah lebih cepat daripada petir yang menyambar. Mantep Pak. Mantep. Harus mantep kita doa sama Allah. Karena kita ketika doa sama Allah itu seakan-akan cuma formalitas. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Ya Allah, ampuni dosa saya. Itu seakan-akan terucap di sini. Tapi di hati itu kayak ya dikabulkan, ya silakan. Ya Allah, nggak dikabulkan, gitu terserah. Dan itu yang masalah. Anna inda dhanni abdi bi, katanya Allah. Saya itu menurut persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka saya zat yang maha baik, maka saya akan menjadi zat yang maha baik untuk dia. Tapi kalau hambaku menyangka saya itu buruk, maka saya akan menjadi zat yang buruk bagi dia. Maka kita tetapkan dalam hati kita mantapkan dalam hati kita ketika berdoa. Apalagi di malam yang mubarakah ini, yang penuh dengan berkah. Malam di mana para malaikat setiap malam turun dari langit samawatil ula ke sama'id dunya, turun ke langit-langit dunia, mengabsen satu-satu orang, yang mana di mana orang-orang yang tarawih, di mana-mana orang yang tadarus, di mana orang-orang yang meminta ampunan sama Allah, dicatat semua malaikat. Fi hadhil lailah, pada malam yang penuh dengan barakah ini.
Maka sama-sama kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga yang dikumpulkan di sini jadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah. Kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti bersama para ulama, para sholihin. Amin. Para ulama, para ibu yang mulia, alhamdulillah. Kita pada malam hari ini bersama-sama duduk di sini. Kita bertadarus bersama saat ini. Kita bertadarus. Tadarus itu bukan cuma tentang membuka Al-Quran. Tadarus itu makna yang lebih dalam daripada cuma membuka Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ketika malam-malam Ramadan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kana yatadarrusu ma'a Jibril. Nabi Muhammad setiap malam-malam di bulan Ramadan pasti akan bertadarus bersama malaikat Jibril. Tadarus berasal dari kata darusa yudarisu. Kalau dalam bahasa Arab artinya ngaji. Artinya ngaji. Satu kata yang lebih dalam daripada cuma membaca Al-Quran lewat lisan kita. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah mengatakan makna dari tadabbara yatadabbaru adalah memahami arti yang tersembunyi dalam Al-Quran. Arti yang tersirat, tersurat, yang bahkan menjadi asrar atau sir, intisari daripada Al-Quran. Kita saat ini sedang membahas tentang ayat-ayat Allah. Kita membahas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Itu termasuk dari kata bertadarus. Maka jenengan saat ini Masya Allah luar biasa. Kondisi hujan kaya ngeten, udan wis paling enak udan ku nang omah Pak nggih. Nang omah kemulan. Wah, mantep. Nek dorong wayahe turun gawe kopi dhisik, ana gedange. Ana tempene wis enak wis. Tapi jenengan Masya Allah menyempatkan diri hadir di tempat ini. Longgone enten sing sendepelan ana sing gak sendepelan. Padahal geger iki wis wayahe kudu ngleset pisan iki. Tapi jenengan sik saged siap ngrungokaken ocehane kula niki. Masya Allah. Jenengan kempal teng mriki mawon. Niku para malaikat yastaghfiruna lahum. Madama fi dzalikal majlis. Para malaikat ketika lihat majelis ilmu kayak gini, ini luar biasa iri, Pak. Luar biasa iri. Ketika orang duduk di majelis ilmu kayak gini, para malaikat beristighfar, memohon ampun satu-satu ke jenengan semuanya ini sampai jenengan semua keluar dari majelis ini. Maka saat ini dosa-dosa jenengan gugur sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai jenengan keluar dari majelis. Berarti rek kula ceramahe luwih suwe 2 jam dosae sampean sing gugur pira, Pak? Berarti iki njaluk suwe ta njaluk cepet ya? Oh. Ngorong ya, Pak. Masyaallah. Masyaallah. Majelis khair, majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbangga kita di sini. Kita pertama mengucapkan alhamdulillah. Di malam yang penuh barokah dengan peringatan nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dikatakan turunnya Al-Quran sebanyak 2 kali, Pak. Dalam tafsir dikatakan Al-Quran pertama kali turun min sama'i ula ila sama'i dunya daf'atan wahidatan. Al-Quran turun dari langit paling atas dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu dalam bentuk satu Al-Quran persis seperti yang kita pegang sekarang. Pegang lengkap mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi turunnya enggak langsung ke bumi, tapi turun ke langit dunia dulu. Setelah turun di langit dunia, sekarang tugasnya malaikat Jibril yang membawa ayat ini satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya itu sesuai dengan kondisi para umat saat itu. Tidak langsung turun pertama Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, mboten. Turunnya itu sesuai dengan kondisi saat itu. Seumpama terjadi perkara curi menyuri,
koruptor dan sebagainya. Turun ayat yang menjelaskan tentang mencuri. Nanti nggak lama ada kasus orang mau nikah lebih dari 3. Turun ayat yang namanya ayat nikah. Jadi turunnya acak, Pak. Boten langsung mulai Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah boten, turunnya acak. Bahkan ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Niku juz pinten? Juz 30. Tapi turunnya pertama kali. Kenapa kok surat Iqra ini turun yang pertama kali? Karena saat itu kaum Arab minim literasi, kurang semangat mencari ilmu. Apa buktinya? Orang Arab saat itu mereka menyembah berhala. Mereka menyembah sebuah batu, Pak. Batu ditaruh di depan, disujud. Padahal batu ini seumpama ono laler menclok, neblek ae gak iso. Neblek nyamuk leher gak iso. Apa maneh ape nulungi? Makanya dikatakan jahiliyah, sangat bodoh. Maaf Pak. Kata jahiliyah itu lebih dari bodoh. Mungkin yang pantas maaf nggih, tolol. Kenapa? Karena saking bodohnya umat-umat saat itu. Bahkan dalam riwayat, dalam sirah yang lain, kitab tarikh diceritakan, berhala itu tidak cuma terbuat dari batu. Ada berhala yang terbuat dari roti. Jadi ada tukang roti, dia buat adonan yang besar, kemudian dia bentuk menjadi berhala, ditaruh di depan, dikasih sesajen, disembah. Setelah disembah, dimakan. Bayangkan, pangeran kok dipangan gitu. Masya Allah, ini saking bodohnya umat-umat zaman saat itu. Makanya dikatakan ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tambah wawasan, renungkan. Jangan cuma melihat, renungkan. Oh, ini agama dari kakek-kakek saya, tidak bisa. Kamu harus berpikir, apakah ada Tuhan yang seperti ini? Tidak. Tuhan kita apa? Tuhan yang maha luar biasa. Tuhan yang harus tak terlihat. Tuhan yang luar biasa, Al-Qudrah, kudrahnya luar biasa. Makanya yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para bapak, para ibu yang mulia, saya ingin membahas satu ayat yang sering kita baca bersama-sama sehari, bahkan mungkin sampai 10 sampai 20 kali. Satu ayat yang berada pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat yang luar biasa, Pak. Satu ayat kalau dalam kita di pondok dikatakan ulama seandainya mengarang membahas lafaz bismillah, tidak usah bismillahnya, titik di bi, titiknya saja kita bahas mulai dari titiknya, maka akan jadi sebuah pengetahuan. Bukunya seandainya ditulis dalam bukunya itu sebanyak 7 kontainer mobil. Seandainya cuma membahas titiknya, saking luar biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan harus mantep nggih. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mantep. Enggak harus kita buang seandainya keraguan Gusti Allah, aku gak sayang aku digawe urip elek, kita buang. Ar-Rahman Ar-Rahim kita mantapkan dalam hati kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah selalu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sangat cinta kepada kita, Pak. Sangat cinta, luar biasa cinta. Yang mengatakan seperti ini mboten kula. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ten pasar lagi rame. Orang-orang lagi berjubel semuanya. Tiba-tiba Kanjeng Nabi saat itu lagi duduk dengan para sahabat di pinggir pasar. Terlihat ada seorang ibu yang lagi menangis, yang lagi tolak-tolak ke sana kemari. Ketika ditanya ternyata apa, dia mencari anaknya. Dia mencari anak saya hilang, tadi saya ajak ke pasar, sekarang nggak ada, hilang kemana? Saya cari anak saya, lari Pak, lari.
Jenengan bayangkan anak jenengan satu-satunya lagi lucu-lucu nih. Umur 2 tahun, umur 3 tahun, 2 tahun, diajak di pasar niatnya buat nyenengkan ini anak, tiba-tiba anaknya hilang. Si ibu luar biasa lari, cari sambil nangis. Para sahabat membantu. Ketika anaknya ketemu, langsung si ibu terlihat dari jauh si anak berdiri, langsung berlari. Ini ibu ditekap dengan erat. Ditekap dengan erat sambil nangis. Bahkan terlihat dalam riwayat itu dikatakan si anak hampir sesak nafas saking eratnya rangkulan ibunya. Ketika melihat itu Rasulullah SAW bersabda, "Atarawna hadhil walidah torihatan waladiha finnar." Coba kamu pikir, katanya Nabi. Sahabat-sahabatku, coba kamu bayangkan, kira-kira ibu ini tega nggak melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat serentak menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, lah." Demi Allah Rasulullah, nggak mungkin. Lihat ini ibunya, sayang sekali sama anaknya. Apalagi kondisi setelah anaknya hilang, rasa sayangnya berlimpah sekali, dipeluk dengan erat. Nggak mungkin Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, "Ata'lamuna anna rabbaka asfaka min hadhihi filati." Kamu tahu enggak, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sayang kepada kamu semua daripada si ibu kepada anaknya. Allah itu sayang Pak sama kita. Luar biasa cinta sama kita. Kitanya saja yang enggak sadar. Allah itu luar biasa. Makanya kita mantapkan hati kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu luar biasa cinta. Loh, kembali lagi ke tadi, saya kadang doa itu nggak dikabulkan sama Allah. Berarti Allah nggak sayang sama kita. Ulama mengatakan seandainya kita berdoa tidak dikabulkan sama Allah, kemungkinannya 2. 1, Allah Subhanahu wa taala tahu seandainya doa kita dikabulkan, maka kita akan menjauh dari Allah. Seandainya doa kita dikabulkan, kita akan jatuh ke mara bahaya. Kita minta kaya, kita minta anak yang banyak, anak yang pintar. Seandainya kita diberi pekerjaan yang sukses, kita berikan rezeki yang halal, mungkin jenengan nggak malam hari ini tidak duduk di sini. Mungkin lagi keluar urusan kerjaan, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya minta anak yang pintar, mungkin anaknya sudah dibiarkan. Kamu wis pintar, Nduk, gak usah belajar dewe. Kita gak akan memperhatikan anak kita. Ibaratnya gini, seandainya jenengan punya anak kecil, tiba-tiba suatu saat anak itu bilang, "Ya, saya minta mobil BMW." Wah, umur 5 tahun minta mobil BMW. Jenengan sebagai orang tua yang faham, yang sayang sama anaknya, kira-kira membelikan apa mboten? Belikan apa mboten? Jelas mboten. Soalnya gak duwe. Jelas mboten Pak. Apa? Ini anak 5 tahun. Seandainya 5 tahun kita beri mobil BMW, ini mobil membahayakan buat si anak. Bahaya kalau anak ini kita kasih mobil, bahaya. Dia nyetir di jalanan nabrak orang, tambah urusannya besar. Sebagai gantinya kita nggak membelikan anak kita mobil, kita kasih mobil mainan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Tahu ini bahaya, maka Allah ganti dengan nikmat yang lain yang bahkan kita nggak minta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikmahnya mengatakan, "Mata a'taka azhara birrak wa mata man'aka azhara kufrak." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mengabulkan doa kita, berarti Allah menunjukkan sifat baiknya. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Maksudnya apa? Allah itu nggak bisa didikte sama doa kita. Saya sendiri Pak, bangga ketika punya Tuhan, itu mboten bisa didikte. Tuhan jaluk ada hambanya minta ini dituruti terus. Seakan-akan Tuhan itu gampang didikte. Dan itu nggak ada keren-keren nih.
Dan saya keren ketika punya Tuhan yang tidak didikte sama sesuatu. Tuhan saya berapa? Punya kekuasaan yang luar biasa hebat. Jenengan punya bos, jenengan punya ayah. Ada warga datang minta ini dituruti kabeh. Sama punya ayah atau bos yang ketika ada orang datang, oh iya dituruti. Ada kalanya nggak dituruti. Ada presiden datang minta hadir ke acaranya, saya nggak bisa, saya lagi ada waktu sama anak saya. Bapak bisa nolak presiden, keren nih. Maka Tuhan juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi kita, berarti Allah menunjukkan sifat baiknya. Tapi ketika Allah menolak doa-doa kita, maka Allah menunjukkan sifat luar biasa yang tidak bisa didikte oleh siapa. Masya Allah, para bapak, para ibu kamu mulia, sampun 30 menit. Pun cekap nggih. Mugi-mugi sedaya diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan zahir batin. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salehah. Kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minum langsung telaga Kausar dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfuran wa marhuman wa tarafaqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ahadun minna syakiyan wa la mahruman wa la matrudan 'an babika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarusana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.